Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, buku Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Masih pada bab yang pertama, pada pendahuluan. Video ini adalah bagian yang kedua dari bab yang pertama. Kita sebelumnya telah membahas dan berkenalan dengan apa sih bagian yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Analisis kata dalam kalimat, menganalisis jabatan-jabatan katanya. Nah, apa saja jabatan-jabatan kata itu? Kalau pada rofa, i'rab rofa, pada isim, jabatan katanya itu mubtada khabar, isim fa'il, ya. Jadi ini sebenarnya masih overview dulu ya. Antum jangan putus asa ketika belum begitu mengenal istilah-istilah ini. Kita hanya memberikan gambaran secara garis besar dulu. Apa saja yang dipelajari? Jadi pada rofa itu ada jabatan mubtada khabar, isim fa'il, naibul fa'il, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya, dan yang mengikuti isim rofa ada na'at, ataf, taukid, badal. Ya. Ini dipelajari dalam bab 14 insyaallah. Tentang apa itu na'at, ataf, taukid, badal. Nah, atau disebut tawabi yang mengikuti. Kemudian rafa pada fi'il ada fi'il mudhari' yang tidak didahului amil nasab maupun amil jazm. Itu jabatannya yang mengalami rafa. Kemudian untuk i'rab nasab pada isim ada jabatan kata maf'ul bih, masdar atau maf'ul mutlak, ya. Ada hal, ada dzarf zaman, dzarf makan, hal juga, tamyiz, ya, halnya disebut dua kali ini, sebenarnya satu kali saja ya. Tamyiz, mustathna, isim la, isim setelah la nafiyah lil jins. Al-munada panggilan. Maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana dan saudaranya, isim inna dan saudaranya, dan yang mengikuti isim nasab. Na'at mengikuti man'ud, taukid mengikuti mu'akkad, badal mengikuti mubaddal, dan semisalnya. Itu dibahas dalam bab 14 insyaallah. Sedangkan nasab pada fi'il adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Amil nasab. Nah. Berikutnya jabatan kata untuk i'rab jar atau khafat pada isim yang mengikuti huruf jar. Mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih itu selalu jar. Isim yang mengikuti isim jar, na'at. Kalau man'utnya jar, na'atnya jar. Nah. Ataf, taukid, badal, ya. Kemudian pada fi'il tidak ada jar. Pada jazm, tidak ada isim yang mengalami jazm, ya. Kalau pada fi'il yang mengalami jazm, fi'il mudhari' yang didahului oleh amil jazm. Nah, kita lihat bagian tanda i'rab. Tanda i'rab itu kita tahu ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Tanda i'rab rafa itu adalah dhammah, wawu, alif, dan nun. Nanti akan ada rinciannya, tabelnya insyaallah kita baca. Nasab itu fathah, alif,
Tanda i'rab nasab itu ada fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, membuang nun. Tanda i'rab jar itu kasrah, ya, fathah. Tanda i'rab jazm itu ada sukun dan hadf, membuang huruf illat. Nah, tayyib. Ini sekali lagi masih gambaran garis besar ya. Ketika detailnya antum belum paham, tidak mengapa, kita masih membedah daftar isinya sebenarnya, atau sesuatu yang nanti akan kita pelajari. Nah, daftar isinya nanti kita sebutkan juga. Bab 1 kita akan bahas apa sampai bab 25. Bismillah. Kemudian tabel tanda i'rab. Jadi ini pembahasan kayak sebagai peta gambaran awal. Nanti suatu saat ketika antum membahas bab 4, bab 6, bab 17 dan seterusnya, mau lihat petanya lagi silakan. Ini gambaran umum masih. Detailnya kayak kita lihat peta kemudian di zoom melihat detailnya. Silakan, itu masuk di bab-bab itu. Begitu. Tabel tanda i'rab ini penting ya. Penting untuk bertahap kita hafal. Proses menghafal itu bisa dihafal dengan niat menghafal, dibaca berulang, ya diulang lagi, diingat-ingat bisa, atau dia baca saja tapi sering. Diajak diskusi dengan teman, bahas itu, ya saling murajaah, maka itu akan mempercepat proses hafal. I'rab rafa, tanda i'rab dhammah itu berlaku untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Kemudian tanda i'rab rafa berupa wawu itu berlaku untuk jenis kata jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Tanda i'rab rafa alif itu berlaku untuk isim tasniyah. Tanda i'rab rafa nun berlaku untuk jenis kata fi'il mudhari' jika bersambung dengan salah satu dari dhamir tasniyah, dhamir jamak, dan dhamir muannas mukhatabah. Dhamir itu kata ganti. Kalau dhamir tasniyah, dhamir yang berarti dua. Dhamir jamak, dhamir yang berarti jumlahnya lebih dari dua. Dhamir muannas mukhatabah artinya dhamir kata ganti, muannas jenis perempuan, mukhatabah yang diajak berbicara. Kemudian untuk i'rab nasab, tanda i'rab fathah itu berlaku untuk jenis kata isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' jika kemasukan amil nasab dan huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Kemudian tanda i'rab nasab berupa alif itu untuk asmaul khamsah. Tanda i'rab nasab kasrah itu untuk jamak muannas salim. Tanda i'rab nasab ya untuk isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Tanda i'rab nasab hadfun nun, membuang nun, itu untuk af'alul khamsah yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Kemudian tanda i'rab jar berupa kasrah berlaku untuk jenis kata isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Tanda i'rab jar berupa ya berlaku untuk jenis kata asmaul khamsah, isim tathniyah, dan jamak. Nah, jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian tanda i'rab fathah untuk jar berlaku untuk isim ghairu munsharif. Disebut isim ghairu munsharif, kadang disebut mamnu' minas sarf, ya, atau isim la yansharif. Ya, berbeda-beda ungkapannya pada setiap referensi. Tanda i'rab jazm berupa sukun berlaku untuk jenis kata fi'il mudhari' sahih akhir. Dan tanda i'rab jazm berupa membuang huruf illat berlaku untuk jenis kata fi'il mudhari' mu'tal akhir dan af'alul khamsah.
Dan perlu diingatkan kembali bahwasanya isim tidak akan pernah mengalami jazm, sedangkan fi'il tidak pernah mengalami jar. Nah, kalau tadi kita bicara nahwu, sekarang mulai masuk pada apa yang dipelajari pada tasrif atau sorof. Skema tasrif itu fi'il maldi disesuaikan dengan babnya, kemudian apa wazannya, begitu ya. Fi'il maldi disesuaikan dengan babnya. Babnya itu bisa ats-tsulatsy atau rubai. Ats-tsulatsy artinya 3 huruf, kalau ar-rubai artinya 4 huruf. Ada istilah mujarrad dan mazid. Kalau tsulatsy mujarrad 3 huruf inti. Mujarrad itu tidak ada tambahan. Kalau mazid artinya ada tambahan. Jadi ada tsulatsy al-mujarrad 3 huruf inti tanpa tambahan, ada tsulatsy mazid 3 huruf dengan tambahan, ada rubai mujarrad 4 huruf inti tanpa tambahan, rubai mazid 4 huruf dengan tambahan. Wazannya seperti fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, af'ala yuf'ilu, misalkan seperti itu. Nah, kadang sebagian referensi menyebut tsulatsy mujarrad, rubai mujarrad atau mazid itu masuk wazan, sedangkan babnya adalah fa'ala yaf'ulu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting itu bagian dari skemanya, konsisten dengan skema itu, tidak apa-apa. Nah, fi'il itu akan masuk kepada bab dan wazan tertentu sudah. Tidak masuk ke bab dan wazan yang lebih dari satu. Contoh, kalau fi'il madhi nasara, itu sudah pasti masuk di tsulatsy mujarrad dan wazannya fa'ala yaf'ulu. Tidak mungkin masuk di wazan lain dan bab yang lain. Begitu. Contoh lain, doroba itu pasti di tsulatsy mujarrad, wazannya fa'ala yaf'ilu. Tidak mungkin ke wazan dan bab yang berbeda. Untuk fi'il madhi akrama itu pasti pada tsulatsy mazid, wazannya af'ala yuf'ilu. Nah, seperti itu. Jadi satu kata untuk fi'il madhi itu hanya masuk dalam rumusan untuk wazan dan bab yang tertentu. Satu saja. Satu kata masuk satu kamar. Begitu. Tidak masuk kamar lain. Gambaran bab dan wazan, ini yang saya ambil dari sebagian referensi. Saya kutip ya gambarannya. Tsulatsy, fi'il itu ada tsulatsy, ada rubai. Gambaran garis besarnya. Ada ats-tsulatsy 3 huruf inti, ar-rubai, ats-tsulatsy artinya 3 huruf, ar-rubai artinya 4 huruf. Kalau ats-tsulatsy ada al-mujarrad, ada al-mazid. Ats-tsulatsy ada yang al-mujarrad inti, ada al-mazid, ada tambahan. Ats-tsulatsy al-mujarrad contohnya fa'ala, fa'ula, ya, atau fa'ila, ini fa'ula. Ini ada salah di bagan itu ya. Fa'ala fataha contohnya, fa'ula itu mestinya fa'ila, sami'a, fa'ila. Kalau fa'ula hasuna, itu benar. Nah, ada ats-tsulatsy al-mazid. Ats-tsulatsy artinya 3 huruf, al-mazid artinya tambahan. Tambahannya berapa? Al-mazid biharfin dengan 1 tambahan huruf. Itu contohnya af'ala. Wazannya af'ala, rumusnya af'ala. Ya, atau mau disebut ya wazan boleh, disebut bab juga boleh, silakan, tergantung mau pakai yang mana. Af'ala ini contohnya kalimat katanya adalah anzalah. Kalau fa'ala contoh kalimatnya atau contoh kata adalah sa'adah. Kalau fa'ala ya itu contohnya karramah. Nah,
Ada al-mazid biharfain, tambahan dengan 2 huruf. In fa'ala, itu contohnya in kasara. Kalau ifta'ala, contohnya ijtama'a. If'alla, contohnya iswadda. Tafa'ala, contohnya ta'allama. Tafa'ala, contoh katanya taba'ada. Tambahan dengan 3 huruf. Istaf'ala, contohnya istakhraja. If'aw'ala, contohnya i'syawsyabah. Nah, kemudian untuk rubai, al-rubai al-mujarrad, 4 huruf inti. Fa'lala, contohnya dahroja. Ar-rubai al-mazid, 4 huruf dengan tambahan. Biharfin, dengan 1 tambahan huruf. Tafa'lala, contohnya tadahroja. Ini 1 tambahan hurufnya berarti ta di sini ya. Nah, al-mazid biharfain, tambahan dengan 2 huruf. If'alalla, contohnya iksya'arra. If'anlala, contohnya ifranqa'a. Nah, yes. Taib. Kemudian tasrif berdasarkan ada tidaknya huruf illat, alif, ya, dan waw maupun hamzah. Tasrif itu ada yang sahih, normal. Sahih itu sehat. Nah, mudha'af artinya ada mengandung huruf bertasydid. Ini istilah-istilah tasrif ya. Mahmuz itu artinya mengandung hamzah, entah itu di depan, di tengah, atau di belakang. Mu'tal artinya mengandung huruf illat. Huruf illat itu huruf alif atau ya atau waw. Mu'tal itu bisa misal, disebut misal kalau huruf illatnya di awal. Disebut ajwaf kalau huruf illatnya di tengah. Disebut naqis kalau huruf illatnya di akhir. Disebut lafif kalau huruf illatnya lebih dari 1. Ada lafif makrun, ada lafif mafruq. Nah, insyaallah ada pembahasan tersendiri ya. Gambaran belajar tasrif istilahi. Kita sudah mengetahui di video bagian pertama bahwa tasrif itu ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi itu contoh misalkan kalau dalam bahasa Indonesia telah menulis itu variannya sedang atau akan menulis, penulisan, orang yang menulis, yang ditulis, tulislah, jangan menulis, begitu. Ini kalau kataba itu artinya telah menulis, fi'il madinya. Ini kalau ditasrif fi'il mudhari'nya yaktubu, sedang atau akan menulis. Kitabatun, penulisan, itu masdarnya. Ya, masdarnya kalau rofa asalnya kitabatun. Tapi kalau dalam sebagian referensi memang kadang dinasobkan kitabatan. Ya, di kamus juga dinasobkan kitabatan, begitu. Tapi kalau kembali ke asli rofanya kitabatun sebenarnya. Kemudian katibun isim fa'il, pelaku, orang yang menulis. Maktubun isim maf'ul, yang tertulis atau yang ditulis. Uktub fi'il amr, tulislah. La taktub, jangan engkau menulis. Ini fi'il nahi, larangan. Nah, jadi itu yang dipelajari dalam tasrif istilahi. Varian kata dalam tasrif istilahi mempelajari varian kata dari 12 bentuk kata. Fi'il maldinya, kata kerja lampau. Fi'il mudhari'nya, kata kerja sedang atau akan. Masdar, kata benda dari suatu kata kerja. Jadi kalau kata kerjanya telah menulis, masdarnya penulisan. Kataba, fi'il maldi, masdarnya kitabatun. Kalau dalam kamus kitabatan. Dalam rumus di referensi lain, kitabatan. Nah, tapi kita pakai yang asal. Rofa'nya, dia adalah kitabatun. Fa'il, kata benda pelaku. Maf'ul bih, kata benda objek penderita. Fi'il amr, kata perintah. Nahi, larangan. Isim zaman, kata keterangan waktu.
Isim makan, kata keterangan tempat, ya. Isim alat, alat untuk melakukan pekerjaan. Fi'il madhi majhul, kata kerja lampau pasif. Fi'il mudhari' majhul, kata kerja sedang atau akan pasif. Nah, ini 12 varian kalau mau ditasrif semua, bagus. Tapi kadang tidak terpenuhi semua. Hanya ditasrif sebagian. Fi'il madhi, mudhari', masdar misalkan. Atau kalau 12 secara lengkap hanya diambil 7 atau diambil 8 ditasrif. Sesuai dengan perintah dalam latihan sebenarnya. Nah, dan tasrif itu perlu banyak latihan. Ya, kalau Anda membeli buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab yang saya tulis, ada latihan-latihan itu dilatih semua. Kalau perlu ada buku khusus untuk latihan. Buku tulis khusus untuk latihan. Jadi dalam buku itu sudah campuran antara nahu dan tasrif. Ada latihan nahunya, ada latihan tasrifnya. Sedangkan gambaran belajar tasrif lugawi, kalau tasrif lugawi itu masing-masing varian kata dalam tasrif istilahi ditasrif sesuai kata ganti yang berjumlah 14. Ya, kalau lengkap 14, tapi kadang sebagian jenis itu tidak lengkap 14. Ya. Apa kata gantinya itu? Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Hiya, dia seorang wanita. Huma, mereka berdua wanita. Hunna, mereka banyak wanita. Anta, engkau seorang laki-laki. Antuma, kalian berdua laki. Antum, kalian banyak laki. Anti, engkau seorang wanita. Antuma, kalian berdua wanita. Antunna, kalian banyak wanita. Ana, saya, berlaku untuk laki atau wanita. Nahnu, kami atau kita, juga berlaku untuk laki dan wanita. Pedoman dalam mentasrif, tasrif memiliki rumus sesuai bab dan wazannya. Ada template-nya, ada cetakannya sesuai rumusnya. Babnya meliputi as-sulasi 3 huruf dan ar-rubai 4 huruf. Masing-masing bab memiliki bagian al-mujarrad huruf asli dan al-mazid dengan huruf tambahan. Masing-masing fi'il madhi sebagai acuan awal tasrif hanya memiliki satu bab dan wazan yang sesuai. Nah, gambaran wazan as-sulasi al-mujarrad untuk 3 huruf asli. Al-fi'lu sulasi al-mujarrad. Kalau fa'ala, fi'il madhinya itu ada 3 kemungkinan. Fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ila itu ada 2 kemungkinan. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Sedangkan fa'ula untuk as-sulasi al-mujarrad itu hanya 1 kemungkinan, yaitu fa'ula yaf'ulu saja. Kemudian kita akan lihat bagaimana sebenarnya bab-bab yang akan kita pelajari. Semoga Allah mudahkan saya membuat video pembelajaran sesuai dengan bab-bab tersebut. Semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan. Rancangan pembahasan bab 1 sampai 16. Bab 1 pendahuluan. Jadi pendahuluan kalau di buku aslinya ini tidak rumit seperti yang tadi ya. Itu saya tambahkan dengan peta pembelajarannya. Nah, kemudian bab 2, unsur pembentuk kalimat. Itu pembagian kata menjadi isim, fi'il, dan huruf. Bab 3 membahas macam-macam isim berdasarkan jenis kelamin, mudzakkar dan muannats. Juga belajar isim isyarah juga untuk penunjuk dekat. Nah, kemudian bab 4 kita akan pelajari 3 gabungan isim yang sering digunakan. Mubtada, khabar, idhofah. Idhofah itu mudhaf ilaih, na'at, man'ut, ya. Ini 3 gabungan isim yang sering digunakan. Frekuensinya paling banyak. Kemudian bab 5 membahas macam isim berdasarkan jumlah bilangan. Ada isim mufrad, ada tathniyah 2, ada jamak. Jamak itu ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Dibahas, dikenalkan di bab 5. Kemudian bab 6 tasrif istilahi thulathi al-mujarrad. Bab 7 tasrif lughawi thulathi al-mujarrad. Bab 8 fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian bab 9 bentuk kalimat pasif dalam bahasa Arab.
pengenalan fi'il majhul dan tasrif lugawinya. Bab 10 akan membahas mabni dan mu'rab. Apa itu mabni, apa itu mu'rab. Bab 11, amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Ada inna dan saudaranya, ada kana dan saudaranya, ada dhanna dan saudaranya. Kemudian bab 12, tasrif fi'il mahmus dan mu'tal, thulathi, mujarrad, 3 huruf asli. Bab 13, kelompok kata khusus, asma'ul khamsah, af'alul khamsah, dan isim ghairu munsharif. Bab 14 membahas tawabi, ada an-na'at, at-taukid, al-badal, al-ataf. Na'at man'ut sudah dibahas di bab 4, tapi di bab 14 nanti akan diperkaya dengan contoh-contoh. Alhamdulillah di buku ini kita banyak mengambil contoh dari dalil Al-Quran, hadis, maupun kalam ulama ahlus sunnah. Kalam dari baik itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadang, atau ulama-ulama Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Rabi, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kadang kita nukil sebagian untuk contoh-contoh kalimat. Yang paling banyak pada tasrif. Kemudian bab 15 adalah tentang pengecualian, mustatsna. Penggunaan illa, misalkan ghairu, siwa, itu dibahas di bab 15. Bab 16 membahas i'rab rafa' pada isim. I'rab rafa' pada isim, mubtada khabar, khabar inna, isim kana, fa'il, naibul fa'il, tawabi. Nah. Kemudian bab 17 membahas i'rab nasab pada isim, apa saja, ada 15 di situ. Bab 18 membahas i'rab jar pada isim, juga ditambah lagi pengenalan tentang nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah sempat disinggung di bab 2 kalau tidak salah, tapi dipertajam lagi pada bab 18. Kemudian bab 19 tasrif, 3 huruf dengan tambahan ats-tsulathi al-mazid. Bab 20 i'rab rafa', nasab, dan jazm pada fi'il. Bab 21 tasrif rubai, mujarrad, dan mazid, 4 huruf inti dan tambahan. Bab 22 membedah tanda-tanda i'rab dan i'rab yang muqaddar serta nun taukid. Bagaimana kalau pada isim manqus, maksur, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian bab 23 membahas isim tafdil, tasghir, ta'ajjub, dan sighah al-mubalaghah. Bab 24 penyebutan angka bilangan. Angka bilangan dalam bahasa Arab. Ketentuannya bagaimana? Penyebutan urutan seperti apa? Penyebutan pecahan, 1/4, 1/3, dan sebagainya, seperti apa bahasa Arabnya. Kemudian yang terakhir bab 25 itu contoh-contoh i'rab kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kita ambil dari Al-Mumti' Syarah Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Nah, yang ditakdim oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ini gambaran secara garis besar apa yang akan kita pelajari. Ketika Anda mengikuti penjelasan di bab yang pertama ini dan ada beberapa hal yang belum dipahami, teruskan saja, jangan putus asa untuk belajar karena ini seakan-akan menjadi peta. Ya, peta yang tetap berguna sebagai acuan kita untuk mengetahui apa saja yang dipelajari dalam nahwu dan tasrif, terutama yang ada dalam buku kita. Tentu saja buku yang saya tulis tidaklah mencakup keseluruhan ilmu, ya, hanya sebagian kecil saja, tapi setidaknya semoga bisa menjadi pijakan yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan berbahasa Arab kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.